Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lentera Sanubari. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan saya mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dan merenungkan perjalanan hidup yang selama ini kita jalani. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah, penuh godaan, penuh dosa yang datang dari segala arah. Karena itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, menuliskan komentar, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Bukan hanya untuk mendukung konten dakwah, tetapi sebagai bentuk ikhtiar kecil kita agar selalu berada dalam jalan kebaikan dan terhindar dari dosa akhir zaman. Setiap dukungan kalian adalah cahaya yang menemani perjalanan dakwah ini. Insya Allah menghadirkan keberkahan. Hari ini kita akan menelusuri kisah seorang panglima besar yang namanya dikenang sepanjang masa. Seorang yang dijuluki Saifullah Pedang Allah yang terhunus. Kisahnya bukan hanya tentang perang, bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang perjalanan iman yang menyentuh hati, tentang perubahan yang luar biasa, dan tentang keberanian yang menggetarkan jiwa. Dialah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, seorang manusia yang Allah pilih untuk menjadi alat kemenangan bagi Islam. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa hidayah bisa mendatangi siapa saja, kapan saja, bahkan kepada seorang yang dahulu berdiri sebagai musuh keras kaum muslimin. Khalid bin Walid lahir dari suku Quraisy yang terpandang, yaitu Bani Makhzum. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga para jenderal dan ahli strategi perang. Sejak kecil, Khalid sudah ditempa dengan latihan berkuda, memanah, mengatur pasukan, dan mempelajari berbagai bentuk peperangan. Ia tumbuh sebagai pemuda yang kuat, berani, penuh percaya diri, dan sangat cerdas dalam membaca kondisi medan. Tidak ada satupun pemuda di Mekah yang tidak mengenal keberaniannya. Kecepatannya dalam mengendalikan kuda dan ketajamannya dalam strategi perang membuatnya disegani bahkan sebelum ia mengenal Islam. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, Khalid termasuk orang yang menentang Islam. Ketika Nabi dan para sahabat berdakwah dengan penuh kesabaran di Mekah, Khalid masih berada di barisan orang-orang yang mendukung kaum Quraisy. Ia menyaksikan bagaimana kaum muslimin disiksa, namun hatinya saat itu belum luluh. Ia juga ikut serta dalam peperangan melawan kaum muslimin. Perang Badar menjadi pukulan keras bagi Quraisy, namun Khalid belum terjun. Di perang Uhud-lah kepandaian strateginya benar-benar terlihat. Ketika pasukan pemanah muslim meninggalkan posisi mereka, Khalid memimpin pasukan berkuda Quraisy, memutar dari belakang bukit dan berhasil membuat pasukan muslim terpecah. Strategi ini dikenal hingga hari ini sebagai salah satu taktik paling brilian dalam sejarah perang Arab. Banyak sahabat yang gugur saat itu. Di kemudian hari, Khalid sering merasa menyesal karena pernah menjadi penyebab luka mendalam bagi umat Islam. Namun Allah Maha membolak-balikan hati. Allah berfirman dalam QS Al-Anfal ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa seruan Allah membawa kehidupan, membawa cahaya, membawa perubahan. Seruan itu kemudian pelan-pelan memasuki hati Khalid. Setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika suasana mulai mereda, Khalid mulai merenungi kebenaran Islam. Ia melihat kejujuran Nabi Muhammad, ia melihat keberanian para sahabat, dan ia melihat bagaimana Islam menyatukan berbagai suku yang sebelumnya saling bermusuhan. Hingga suatu malam, ia bermimpi melihat dirinya berada di tempat yang sempit dan gelap. Kemudian berjalan menuju tempat yang luas dan terang. Mimpi itu mengguncang hatinya. Tak lama kemudian, Khalid memutuskan untuk pergi meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Di perjalanan, ia bertemu Utsman bin Talha dan Amr bin Ash yang sama-sama ingin masuk Islam. Mereka pun berangkat bersama menuju Rasulullah. Ketika Khalid sampai di Madinah, hatinya berdebar. Ia yang dulu menjadi musuh Nabi, kini akan berdiri di hadapan beliau untuk menyatakan keislaman.
Nabi tersenyum lembut melihatnya datang. Wajah beliau adalah cahaya yang menenangkan siapa saja. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Khalid, "Segala puji bagi Allah yang telah membimbingmu kepada Islam. Aku selalu melihat kecerdasan dalam dirimu. Aku tahu bahwa pada akhirnya engkau akan menemui kebenaran." Khalid menangis lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menghabiskan hidupku memerangi orang-orang yang benar. Berdoalah agar Allah mengampuniku." Nabi menjawab, "Islam menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu." Sejak hari itu hidup Khalid berubah total. Ia bukan lagi musuh Islam, tetapi menjadi pedang Allah yang tak tertandingi. Keahliannya dalam berperang kini digunakan untuk menolong Islam, bukan memeranginya. Dan sejak itulah julukan Saifullah Al-Maslul disematkan kepadanya. Salah satu momen terbesar dalam karier militernya adalah Perang Mu'tah. Pada perang ini, 3 komandan Muslim gugur. Pasukan Muslim mengalami tekanan hebat. Jumlah musuh jauh lebih besar. Dalam kondisi genting, Khalid mengambil alih komando. Ia menyusun taktik dadakan yang luar biasa. Ia membagi pasukan menjadi beberapa bagian. Ia memutar pasukan belakang ke depan, mengganti posisi sayap kanan dan kiri untuk menimbulkan ilusi bahwa bala bantuan Muslim telah datang. Musuh melihat perubahan formasi itu dan mengira pasukan Muslim semakin kuat, padahal jumlahnya tetap. Dengan kecerdikan itu, pasukan Muslim berhasil mundur teratur tanpa kehancuran besar. Rasulullah SAW dari Madinah melihat pertempuran itu melalui wahyu dan berkata, "Pedang dari pedang-pedang Allah telah mengambilnya." Sejak itulah nama Khalid bin Walid bergema di seluruh Jazirah Arab. Kemenangan demi kemenangan terus diraih. Perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, menjadi salah satu peperangan paling keras. Khalid memimpin pasukan Muslim menghadapi pasukan yang keras kepala dan penuh tipu daya. Perang itu berlangsung sengit, dan banyak sahabat hafiz Quran gugur. Namun dengan keberanian dan keteguhan iman, pasukan Muslim akhirnya menang. Musailamah terbunuh, dan fitnah yang mengoyak umat bisa dihentikan. Khalid berperan besar dalam mengembalikan stabilitas di Jazirah Arab. Namun, puncak kejayaannya adalah Perang Yarmuk. Ini adalah salah satu peperangan terbesar dalam sejarah dunia. Melibatkan ribuan pasukan Bizantium yang terlatih. Mereka datang dengan kekuatan besar, lengkap dengan persenjataan dan strategi yang matang. Namun Khalid tidak gentar. Ia membagi pasukan Muslim ke dalam unit-unit yang fleksibel, menempatkan pasukan berkuda di sisi kanan untuk melakukan serangan balik cepat, dan mengatur agar pasukannya tetap tenang menghadapi tekanan. Selama 6 hari pertempuran berlangsung, Khalid memimpin langsung dari garis depan. Ia bergerak cepat dari satu sisi ke sisi lain, menguatkan moral pasukan. Ia bahkan memimpin serangan kavaleri besar yang berhasil menembus pertahanan Bizantium. Akhirnya, dengan pertolongan Allah, pasukan Muslim meraih kemenangan besar. Bizantium mundur, banyak jenderal mereka tewas atau melarikan diri. Kemenangan Yarmuk membuka pintu bagi penaklukan Syam dan Palestina. Allah berfirman dalam QS Muhammad ayat 7, "Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian." Ayat ini menjadi nyata dalam perjalanan Khalid. Setiap langkahnya di medan perang penuh keyakinan bahwa kemenangan datang hanya dari Allah, bukan dari pedang, bukan dari jumlah pasukan, bukan dari kecerdikan taktik. Ia selalu berkata, "Aku tidak berperang karena pedangku, aku berperang karena Allah." Khalid bin Walid juga dikenal sebagai sosok yang sangat tawadhu. Meski menang dalam puluhan peperangan, tidak pernah ia merasa bangga berlebihan. Ia tidak pernah sombong. Ketika suatu hari Khalifah Umar bin Khattab mengangkat panglima baru untuk menggantikannya, Khalid menerimanya dengan lapang dada. Ia tetap berjuang sebagai prajurit biasa tanpa mengeluh, tanpa merasa direndahkan. Ia berkata, "Aku berperang bukan karena kedudukanku, tetapi karena Allah."
Kisahnya mengajarkan kita arti ketulusan dalam beramal. Ia tidak mencari pujian, tidak mencari kedudukan, tidak ingin dipuji manusia. Baginya, kemenangan sejati adalah ketika agama Allah tegak. Dunia mengenal banyak jenderal, tetapi jarang yang hatinya setulus Khalid. Ia menang bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam medan hatinya sendiri. Ketika ajal mendekat, Khalid merasa sedih bukan karena sakit, tetapi karena ia tidak mati syahid di medan perang. Ia berkata di akhir hidupnya, "Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku yang tidak terkena luka, sabetan pedang, tusukan tombak, atau panah. Namun aku mati di atas tempat tidurku, seperti matinya seekor unta. Semoga mata para pengecut tidak pernah tidur tenang." Kata-kata ini menjadi bukti bagaimana besarnya cinta Khalid terhadap jihad dan keimanan. Meskipun ia tidak mati di medan perang, Allah tetap meninggikan derajatnya sebagai pahlawan sejati Islam. Sahabat Lentera Sanubari yang dirahmati Allah, kisah Khalid bin Walid bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang perubahan, keteguhan iman, keberanian, dan keikhlasan. Dari seorang yang dulu menjadi lawan Nabi, ia berubah menjadi pejuang paling setia. Dari seorang yang dulu memerangi Islam, ia menjadi pedang yang Allah gunakan untuk memenangkan Islam. Kisahnya mengajarkan bahwa siapapun bisa berubah, siapapun bisa menjadi lebih baik, selama mereka membuka hati mereka kepada kebenaran. Hidayah adalah milik Allah dan Dia memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa diri kita terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Selama kita mau berubah, selama kita mau memperbaiki diri, Allah akan membuka pintunya. Allah berfirman dalam QS Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa." Ayat ini seharusnya menjadi pelipur lara bagi siapapun yang merasa jauh dari rahmat Allah. Dan di akhir narasi ini, saya mengajak kalian semua untuk terus mendukung dakwah ini. Jangan lupa untuk like video ini, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Semoga dengan itu kita semua diselamatkan dari fitnah akhir zaman, dan selalu diberi cahaya dalam hidup ini. Semoga kisah Khalid bin Walid menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berjuang, terus memperbaiki diri, dan terus menguatkan iman. Allahu Akbar.